Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini akan terus diberikan kepada kita semua. Begitu pula kesempatan yang baik ini mudah-mudahan diberikan pula kepada keluarga kita, anak istri kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala. Berkata sahabat Ibnu Abbas, namanya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullahnya itu sahabat, ayahnya pun Abbas ini juga merupakan sahabat, bahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qoulihi ta'ala, sahabat Ibnu Abbas memberikan tafsir, memberikan takwil tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika diuji Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa yang menguji? Rabbuhu, Tuhannya, yaitu Allah. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, maka beliau Nabi Ibrahim menyempurnakannya, mengerjakannya. Qala, sahabat Ibnu Abbas memberikan tafsir daripada ayat ini. Ini Ibnu Abbas seorang sahabat, walaupun umurannya dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain itu masih cenderung kecil, akan tetapi beliau punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendoakan supaya beliau dikasih ilmu, dikasih pemahaman tentang ilmu agama, dan dipahamkan tentang masalah takwil Al-Quran. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai beliau punya julukan Ra'isul Mufassirin, pemimpinnya ahli tafsir di kalangan sahabat saat itu. Beliau mengatakan, beliau memberikan tafsir dari kalimat tersebut. Yang dimaksud bi kalimatin, beberapa kalimat, yaitu asyru khisalin minas sunnah, yaitu 10 hal tentang sunnah, ajaran atau jalan syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada 10 daripada ajaran, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Apa saja? Khamsun fil ra'si wa khamsun fil badan. Ya, jumlah yang 10 itu dibagi 2. Yang 5 ujian itu ada di kepala, yang 5 lagi ada di badan. Fa ammal lati fil ra'si, adapun ujian yang Allah berikan di kepala itu yang jumlahnya 5. Di antaranya adalah fasiwaku, yaitu siwak. Wal madmadatu, yang kedua kumur-kumur. Wal istinsyaku, yang ketiga memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassus syarib, memotong kumis.
wal halq, dan juga mencukur rambut. Cuman dia mencukur rambut. Wa ammal lati fil badan, adapun 5 yang ada di badan itu ya, di antaranya adalah fanatful ibit, mencukur bulu ketiak. Sunahnya kalau laki-laki dicukur, kalau perempuan dicabut. Wa taqlimul adhafir, kemudian memotong kuku. Wa halqul anah, dan mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, yang ke-9 yaitu khitan. Wal istinja, dan yang ke-10 adalah istinja, cebok. Ya, dari buang air besar dan juga buang air kecil. Ini 10 ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ke-10-nya ini pun hadirin disyariatkan di dalam agama kita. Disyariatkan di dalam agama kita. Jadi 10-10-nya ini adalah sunnah pula di dalam agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak hukumnya sunnah. Ya. Sunnah ini hukum asalnya sunnah. Kapan beb sunnahnya? Sebenarnya setiap keadaan sunnah pakai siwak, hadirin. Ya, artinya panjenengan sedang jalan-jalan siwakan tetap dapat pahala sunnah. Cuman lebih ditekankan lagi untuk memakai siwak ketika berwudu, ketika akan sholat, ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu sunnah disiwakin mayit. Orang yang sakaratul maut sunnah dikasih disiwakin. Kemudian ketika bau mulut berubah maka sunnah. Bangun tidur sunnah. Ya, ini lebih ditekankan sunnahnya. Cuman asal muasalnya sunnah kapan saja sunnah. Cuman ya lihat keadaan, hadirin. Lihat keadaan. Walaupun hukumnya sunnah, enggak semua perbuatan sunnah ini pas dilakukan di semua keadaan. Contoh ada santri pas pengajian seperti ini siwakan terus lutak. Kan sepisan be cukup dong ya. Pan ngaji siwakan cukup sudah. Ki ora 5 menit lutak. Ya. Sama gurunya diomongi, santri kon bisa siwakan terus. Lagi pelajaran ini. Enggak guru, siwakan itu sunnah. Jadi kapanpun sunnah. Iya sunnah, cuma lihat keadaan. Ngapunten, mencukur bulu kemaluan juga sunnah. Masa kan dilakoni nang masjid? Mana mungkin. Lihat keadaan. Jadi siwakan sunnah hadirin setiap keadaan. Cuman lihat keadaan. Ketika kondisinya sedang ngaji ya jangan. Imam Syafi'i saja itu di hadapan gurunya Imam Malik mau buka kitab aja. Ini enggak berani, halus. Sekiranya gurunya nggak dengar, lagi anak murid lodak. Ya, jadi harus tahu keadaan. Memang betul semua keadaan sebenarnya sunnah, akan tetapi lebih ditekankan pada keadaan-keadaan tertentu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau enggak memberatkan umatku, aku perintahkan, artinya wajib setiap akan sholat siwakan. Ya. Tapi alhamdulillah enggak wajib. Ya. Kalau wajib panjenengan mau sholat enggak siwakan berarti dosa. Ya. Berapa banyak kita yang sholat di sini aja sing siwakan, kalau sing ora siwakan nang endi? Nyaman pantak kemaning ngacung sing gawa siwak ngacung. 15. Sing ora gawa siwak ngacung. Ora wani ngacung. Banyak mana? Nah, ini sudah sering bolak-balik, masa aku ulang-ulang terus. Ini gawa siwak boleh? Oh, enggak, alhamdulillah. Kalau orang enggak ngomong lalen. Nah, ini jangan ditinggalkan sampai mau diwajibkan, cuman enggak diwajibkan. Seandainya tidak. Berikutnya siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb wa majlabatun lil basar wa majlatun lil basar. Siwak ini mensucikan mulut, dan membuat Allah ridho, dan juga membuat terang mata, membuat matanya tuh. Nah, orang kayaknya matanya ya,
Ya tembe umur sak 40 ngono kacamatane kandel. Ya, insyaallah sering serakan padang matane panjenengan. Allahumma. Oh ini hadis hadirin bukan guyonan. Kalau hadis kabarnya pasti benar, nggak mungkin nggak benar. Kalau prediksi ramalan bisa benar bisa. Nabi Muhammad nggak pernah meramal. Nabi Muhammad nggak pernah memprediksikan, tapi pasti. Makanya kalau sudah diingatkan terus-terusan tentang siwak, durungan abe nangsa. Udut ta yo ora ketinggalan udut. Yo Allah. Korek hilang baik digoleti. Siwak nggak bawa siwak, wah biasa saja hadirin. Ya, udut ta yo kadang nyenggol nang kene katon koreke, tapi siwak kadang malu orang pakai jangan malu hadirin wong udut sing makruh be panjenengan ora izin. Enggak malu kan siwak, kenapa malu yang sunnah? Jangan malu, kalau perlu ditunjukkan kepada orang ini loh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ente nonjolane niate dakwah, mbok katane sing takon tak jawab ki sunah Kanjeng Nabi dadine wong ngerti panjenengan dapat pahala. Bukan untuk sombong, enggak hadirin. Ya, untuk syiar agama minimal mereka tahu kalau kayu ini adalah kayu siwak. Kadang ana wong sing dimen hadiah bingung ki apa sih kayu kok ngunyung ki gua apa fungsine? Buat sikat gigi dimen odolan apa ya? Orang nyambung ya. Ya barangkali mau dikasih odol silahkan nggak apa-apa. Cuman ya nggak pas. Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat. Iya 2 rakaat memakai siwak. Ketika panjenengan mau sholat 2 rakaat pakai siwak, ya itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sunnah maupun sholat yang wajib. Artinya apa? Kalau panjenengan melakukan sholat 2 rakaat pakai siwak, maka pahalanya seperti 70 rakaat. Kalau panjenengan melakukan sholatnya 4 rakaat, berarti seperti 140 rakaat. Ini jangan ditinggal hadirin. Lebih dijeni sing cangkem, ini dijeni kone itu siwak aja. Siwak tirani dijeni. Ini faedah siwak banyak sekali hadirin ya, ada 70 yang mencatat itu ulama. Ya, di sini disebutkan ada 18, menambah kefasihan lisan, menambah kecerdasan, mempertajam pandangan mata. Kalau lagi sakaratul maut, mempermudah jalannya ruh ketika sekarat. Orang kalau melihat orang sekarat hadirin, kadang sing deleng nabi kesel. Apa maning sing lakoni? Makanya disiwakin supaya mempermudah jalannya ruh ketika sekarat. Kemudian siwak ini membuat takut musuh. Membuat takut musuh hadirin. Kan tahu ceritanya ya. Anak wong Islam lagi perang, kemudian hampir mengalami kekalahan. Akhirnya mundur untuk atur strategi. Kemudian komandannya ngomong, imamnya ngomong, "Ki, apa ini kok kenapa? Enggak biasa-biasanya kita kalah. Ada apa ini?" Akhirnya dia mengusulkan, "Komandan, mungkin ada ajaran Nabi yang kita tinggalkan." Oh ya, coba diingat-ingat, apa ajaran Nabi yang kita tinggalkan? Ternyata ada yang ngomong, ada yang mengingatkan, kita selama ini ngurusi perang, akhirnya lupa untuk siwakan. Oh iya, siwak ini. Cari kayu untuk siwakan. Cari kayu. Wis golek kayu, ketika mau pakai kan dipotong dulu ujungnya kan? Dipotong ujungnya, kemudian digigit-gigit, kemudian baru buat siwakan ya, atau mungkin supaya bentuknya serabut seperti ini jadi gampang untuk siwakan. Nah, pas lagi ngeruncingin kayu sama siwakan, mata-mata musuh ngeliat, ih, wong Islam dening kaya ngelalu. Itu dudu panganan tok sing dipangan, kayu dipangan gitu loh. Akhirnya wis ngelalu, mereka sedang meruncingkan gigi-gigi mereka, jangan-jangan pan nggo mangan kita orang jarene wong kafir. Pulang laporan sama komandannya, "Komandan, orang Islam wis nglalu bisa jadi lawan." Kenapa? Kayak untune lagi diasah nganggo kayu supaya bisa nyokot kita orang. Wis medeni aja dilawan. Akhirnya orang kafir mundur hadirin. Niki gara-gara siwak. Gara-gara apa? Siwak. Kemudian mendapatkan pahala yang banyak dengan menggunakannya. Yang ketujuh, membuat awet muda pemakainya. Awet muda pakai siwak awet. Yang ke-8, mengharumkan bau mulut, kemudian menghilangkan kotoran serta kuningnya gigi, menguatkan gusi, membuat wajah ini semakin enak dilihat, elok.
semakin bundel, membuat rela Allah memutihkan gigi, kemudian menyebabkan kekayaan dan kemudahan bagi yang memakainya. Makanya dinggo disak wis. Dinggo disak. Moga dadi jimat. Juga rezeki min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Yang ke-15 menghilangkan pusing kepala dan penyakit-penyakit kepala. Sering mumetan, stres. Ya, biasanya koyonan nang sirahe iwakan. Memperbaiki pencernaan serta menguatkannya. Makanya sunnah hadirin ketika selesai siwakan dicucrup. Ini sunnah. Kemudian membersihkan hati, kemudian mengingatkan kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sekarat, dan masih banyak lagi. Ya, ada yang mencatat sampai 70 bahkan ratusan. Hukum siwak ini hadirin sunnah. Cuman menjadi wajib ketika nazar. Ketika nazar, atau misalkan kita makan sesuatu yang ada najis di dalam gigi kita, nggak bisa hilang kecuali dengan siwak, maka pakai siwaknya wajib. Ya. Atau ketika bernazar. Atau mungkin kita mau sholat Jumat, mulut kita bau, nggak bisa hilang baunya kecuali dengan siwak, maka siwakan jadi wajib. Hukum asalnya adalah sunnah. Masih banyak lagi yang berkaitan dengan siwak. Kemudian yang berikutnya kumur-kumur. Ya, kumur-kumur kita sudah tahu ya. Kumur-kumur kita sudah tahu. Ya. Kumur-kumur. Jadi kumur-kumur yang bagus itu hadirin ketika mubalaghah sampai di tenggorokan. Ya, jadi ngomong dibuang. Kecuali kita puasa. Kalau puasa jangan. Kalau puasa mesti ana sing manjing. Kita Habib sunnah, Habib ini saya mau balaghah. Iya, alasan kon. Ya. Kalau selain puasa sunnah. Makanya ada ulama-ulama kita banyak yang ngomong ya. Virus Covid itu hadirin ketika masuk ke tubuh seseorang itu 3-4 hari itu masih di tenggorokan atau di hidung kemudian ke tenggorokan. Makanya kalau kita mengamalkan wudu dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi, insya Allah ya akan hilang, akan dijauhkan dari Covid. Allahumma amin. Begitu pula istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Ya, ini pun sunnah. Wa qassu syarib, kemudian memotong kumis. Sunnahnya motong kumis hadirin ketika kumis sudah nutupin bibir bagian atas. Ya. Jadi sing kumisnya wis njatet wis nutupi ini sunnah untuk dipotong. Artinya kalau dipanjangkan makruh. Kumisnya kayak pagar kecamatan misalkan. Ini sunnah ditipisi. Dikerok semua boleh. Ya, dikerok semua boleh. Cuman sunnah ditipisi. Sekiranya bibir atas ini kelihatan. Ya. Kemudian apa lagi? Wal halaq, kemudian mencukur rambut. Ya. Kemudian ada lagi hadirin termasuk sunnah, termasuk fitrah ini. Ya, ini keluar dari yang 10 ini adalah bercelak. Memakai apa? Celak. Ini pun sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakai celaknya ismit. Pakainya afdolnya sebelum tidur. Ya, selain itu nggak apa-apa, cuman sebelum tidur lebih manturu celakan 3 kali, serepet, pengkiwa 3 kali juga. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemudian ketika bercelak berdoa, Allahumma nawwir basori wa basirati. Ya Allah, berikan cahaya basori penglihatanku, wa basirati dan mata hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikan hatiku ini, ya batinku ini lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan pekerjaan zahirku ini baik. Ini doa memakai celak. Pakai celak hadirin, pakai celak. Ya. Jangan tinggalkan tiap hari, tiap malam pakai celak. Insyaallah di samping sunnah, maka insyaallah penyakit mata pun akan jauh dari kita. Amin. Allahumma amin.
Yang berikutnya yang tidak termasuk 5 yang tadi disebut, yaitu memakai minyak untuk melumasi badan. Ini pun sunnah, pakai zaitun, pakai hand body. Jadi sing hand body gitu tuh wadon tok, lanang juga bagus untuk hand body. Terutama kalau kulitnya sudah mengering atau musim dingin, maka sunnah dilumasi dengan minyak zaitun. Paling bagus minyak zaitun. Jadi duduk kurung wadon tok pamarno. Wong lanang juga. Misal luluran ya luluran aja, kurung wadon tok, luluran lanang ya luluran. Ya, supaya kulitnya tidak kering. Kemudian 5 di badan diantaranya adalah mencukur bulu ketiak. Bagi laki-laki dicukur, bagi perempuan dicabut. Ya. Termasuk juga mencukur bulu kemaluan. Bagi laki-laki dicukur, bagi perempuan dicabut. Bulu ketiak ini dicukur disunahkan hadirin. Kenapa? Karena bulu ketiak ini kalau dibiarkan panjang akan berkumpul kuman yang akhirnya menyebabkan bau badan. Nah, makanya sunnah untuk dicukur. Begitu pula dengan bulu kemaluan. Bulu kemaluan pun hikmahnya kenapa diperintahkan untuk dihabiskan? Karena kalau panjang tempat bersarangnya setan. Tempat bersarangnya setan. Jadi sing gambreng berarti setannya akeh. Dan kenapa bersarangnya setan? Orang yang bulu kemaluannya nggak dicukur hadirin, ini akan diganggu terus oleh setan dengan ihtilam, dengan mimpi-mimpi basah. Ya, ini gangguan daripada setan. Yang sering ngimpi berarti ini anak setan ya, perlu dicukur enteng. Kemudian wa taqlimul adzafir. Kemudian memotong kuku. Memotong kuku ini hadirin jangan lebih dari 21 hari. Jangan lebih dari apa? 21 hari. Kalau panjang sampai lebih dari 21 hari makruh hukumnya. Kemudian dipotong kalau bisa hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat pagi. Ini sunnahnya. Motongnya mana dulu, Bib? Motongnya kanan dulu. Ada yang mengatakan, ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Ghazali, ini mulai dari telunjuk, ya, telunjuk kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, kemudian kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk kiri, jempol kiri, terakhir jempol kanan, muter ke kanan. Menurut Imam Ghazali. Sedangkan menurut Imam Nawawi, telunjuk kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Setelah itu jempol. Iki dieling-eling ya. Ngono dilakoni dadine. Kemudian yang kiri kelingking dulu, jari manis, jari tengah, telunjuk, terakhir jempol kiri. Terserah panjenengan mau yang pertama atau yang kedua. Ada lagi yang mengatakan telunjuk dulu, kemudian apa? Ada yang mengatakan lagi jari kelingking dulu, kemudian jari tengah, kemudian jempol, kemudian telunjuk, berakhir di jari manis. Ya, berakhir di jari manis. Kemudian dari sini jempol dulu, jari tengah, kelingking, kemudian jari manis, berakhir di jari telunjuk. Keder kon 10 ki bolak-balik wae. Cuman dilakoni di siji atau loro bae wis. Telunjuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siapa ini? Imam Ghazali. Imam Nawawi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siapa ini? Imam Nawawi. Pan sing terserah jenengan. Ya, adapun kaki kanan, adapun kaki mulai dari kelingking sebelah kanan, ya lurusan. Kaki kan seperti ini kaki ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini kaki. Jadi dari kanan. Nah, dari kanan kemudian ke kiri satu arah. Paham?
Ya, jangan lebih dari 21 hari. Kemudian setelah memotong kuku, cuci tangan. Dicuci itu tangannya. Sebab ada yang mengatakan ini penyebab penyakit lepra. Penyebab penyakit lepra. Ini setelah ini jangan langsung buat kukur-kukur, cuci dulu kukunya. Pun, apalagi? Kemudian istinja cebok. Ya, kita sudah tahu cebok ya. Caranya cebok wis ngerti ya. Cebok ini kalau cebok hadirin sebelumnya harus istibro. Tahu istibro? Menuntaskan kencing dan buang air besar. Jadi kalau mau cebok sebelumnya harus dituntaskan. Ya. Caranya macam-macam sudah. Misalkan lanang caranya diurut ngonong dari pangkal ke ujung atau dehem. Ya, atau mungkin diurut perutnya dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin dia jongkok kemudian berdiri lagi, jongkok lagi supaya tuntas. Ya, cebok. Kemudian yang terakhir adalah khitan. Yang terakhir adalah apa? Khitan. Ya, khitan ini hukumnya ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, khitan ini hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman cara khitannya beda hadirin. Jangan disamakan. Kalau laki-laki itu kulit yang menutup hasyafah. Hasyafah apa artinya? Helm. Itu digunting. Kalau perempuan? Hah? Ya, dicuik sacuil baik. Endine pipi dicuik. Nah, kan kayak dermane ya. Ngomongnya pipen gitu. Loh, ini harus dijelaskan, kalau nggak dijelaskan repot ini. Ya, enak kejelasan boleh. Bagian atas kemaluan perempuan hadirin, kalau bahasa dokter ada yang namanya klitoris. Nah, itu daging yang menonjol sedikit itu yang di atas kemaluan perempuan itu yang dipotong sedikit, bukan semuanya. Bukan semuanya aja salah kabeh melas. Dipotong sedikit. Paham ya? Ini masalah khitan. Dan kalau dilihat hadirin dari 10 yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sing paling berat niku khitan. Yo ya. Kumur gampang, siwakan gampang, cukur rambut gampang, atau celak mungkin gampang, melumasi badan dengan minyak gampang. Ya, kemudian yang di badan apa? Kuku gampang. Ya. Kemudian mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan gampang. Yang paling susah apa? Khitan. Tuh bayangkan, kulit nempel gabung dari siji nang apa? Harus dipotong. Zaman dulu nggak ada bios, ya, laka obat bios, nggak ada biosuntik, nggak ada anestesi, nggak ada apa, langsung diles. Ya, jarumnya setengah mati. Wong zaman Indonesia kemudian besi mending ana dikum nang banyu dingin ya laka bios tapi dikum nang jari niki jari. Iya Pak Mar, iya Pak Imin. Nyonto ora menangi ya. Kum banyu endah mati rasa ya. Terus banyune dimen es kan ya. Kulkasnya kemudian jarang susah. Dikum nang kali nih, kali sampai mati rasa tembe diles ana dikebul-kebul ana apa jarane. Iya, di berangas apa bukan. Emangnya sate apa? Ini yang paling berat. Bahkan satu keterangan mengatakan Nabi Ibrahim itu disunat umurnya 80 tahun. Ada satu lagi mengatakan 120 tahun. Bayangna 80 tahun hadirin. 80 kulit lagi alot-alot ya. Cara nang wedhus kupake min lu kupak ngono. 80 tahun diperintah untuk. Dan hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau ketika mendapatkan perintah dari Allah, enggak suka menunda perintah.
Diperintah sama Allah, "Hei Ibrahim, kau melakukan bikalimatin tugas-tugasmu, ujian kamu kerjakan," kata Allah. Ketika diperintah khitan, bingung Nabi Allah Ibrahim. Tahu khitan itu memutus kulub yang ada di hasyafa. Tahu begitu, cuman dia bingung. Ki perintah Gusti Allah nganggo apa sih? Nganggo pedang, nganggo lading, nganggo silet, apa pakai apa ini? Ya, akhirnya pokoknya ditugel lah jare Gusti Allah, ditugel. Akhirnya dia ada kampak di sebelahnya, dia tarik langsung ditugel sendiri Pak Marno. Tas ngono. Jerit Nabi Allah, "Ya Allah, kelaranan." Nangis Nabi Ibrahim. Allah dengar, "Hei malaikat, kenapa kekasihku Ibrahim, ada apa dia?" Coba tanya. Takone malaikat, "Ibrahim, kenapa kon? Nyong diperintah Gusti Allah." "Perintah apa?" "Khitan." Terus ya nyong langsung tak lakoni. "Nganggo apa?" "Nganggo kampak." "Kan Gusti Allah durung ngongkon carane kepriben." "Ya nyong ora seneng nunda perintah Gusti Allah." Akhirnya lapor sama Allah, "Ya Allah, Ibrahim itu sedang menunaikan perintahmu." "Perintah apa?" "Khitan ya Allah." Terus dia ada kampak langsung diputus ya Allah. "Loh, kan belum saya suruh, pakai caranya apa?" Akhirnya ditakoni, "Hei Ibrahim, Allah kan belum memerintahkan kamu, pakainya apa? Caranya bagaimana? Allah belum perintahkan, kenapa kau sudah lakukan lebih dahulu?" Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, karihtu an uakhira amrak." Kata Nabi Ibrahim, "Aku itu paling benci ya Allah menunda-nunda perintahmu. Kalau sudah perintahmu, cepat aku lakukan." Ini Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Dan manusia pertama yang khitan yaitu Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Adam enggak sunat. Nabi Adam khitan juga hadirin. Cuman ada beberapa nabi yang lahir sudah dalam keadaan khitan. Termasuk Nabi Adam diciptakan oleh Allah sudah dalam keadaan khitan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan berkhitan, sudah khitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Nabi Ibrahim orang pertama yang berkhitan, menerima syariat khitan, kemudian sampai syariat itu terus berlangsung sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khitan ini hadirin dulu isyarat dari kerajaan Raja Hercules. Rajanya apa? Romawi ya. Ya. Dulu Romawi ini berhasil ditaklukkan oleh umat muslim ini. Sebelumnya Raja Hercules ini mendapatkan isyarah, mendapatkan cara bahasa Tegal wangsit. Dapat apa? Wangsit. Dapat wangsit bahwa kerajaannya ini akan kalah, hancur dan dikuasai oleh bangsa yang berkhitan. Dia dikasih tahu seperti itu. Akhirnya dia kumpulkan ahli wangsitnya semua itu. Dukun-dukunnya dikumpulkan. Dukun, nyong ngimpi bintang seperti ini, gugusan bintang kok enggak seperti yang saya bayangkan. Ini kayaknya pertanda buruk buat kerajaan saya. Ada apa? Akhirnya ditafsiri. Setelah ditafsiri mengkerucut pada satu tafsiran, yaitu kerajaan Romawi akan hancur dan akan dikuasai bangsa yang berkhitan. Raja Romawi mengumpulkan semua orang. Pertama yang dikumpulkan menteri-menterinya. Sebab biasanya orang yang mau memberontak itu biasanya orang dekat. Mana menterinya dikumpulkan KB, pelurutnya siji-siji, pelurutnya. Dibilang khitan boleh, oh ora khitan. Pelurutnya maning. Ternyata enggak ada yang khitan. Oh ya wis aman. Berarti menterinya orang bakal berontak. Terus dikumpulkan, dia cari di sekitar negerinya dia, sekitar kerajaannya dia. Siapa yang khitan, bunuh. Ya, makanya orang Yahudi waktu itu khitan banyak yang dibunuh, bunuh. Sampai ada orang yang mengabarkan, "Wahai raja, saya dengar di Jazirah Arab ada orang ngaku nabi namanya Muhammad. Dia berkhitan dan memerintahkan umatnya untuk berkhitan." Kata Hercules ini raja, pemimpin yang akan menggantikan, yang akan merebut kerajaanku. Sudah disadari oleh Raja Hercules hadirin. Sudah disadari oleh dia. Dan ini isyaratnya adalah bangsa yang berkhitan. Makanya ketika kaum muslimin saat itu ya, di zaman Abdullah bin Amr bin As kalau nggak salah, ketika memimpin kaum muslimin untuk perang sama orang-orang Romawi hadirin, nyerukna perang enak, "Hei wong Islam aja wedi."
Orang Romawi nggak ada yang sunat, nggak ada yang khitan, mereka nggak punya keberanian. Wong sing ora sunat orang duwe keberanian, serbu. Semangat tuh, nyong ngerasa sunat sih, sunat berarti wani, serbu. Lah wong sing ora sunat krungu kaya kowe tambah ngeper. Dening kayak kiye. Nah, akhirnya ini pemicu semangatnya itu seperti itu kan. Wong Islam aja khawatir kalau pada sunat, lanang kita orang sunat serbu wis. Ya, mereka nggak punya keberanian, mereka nggak punya kesabaran, serbu, menang hadirin. Ini gara-gara nyemangatin nganggo sunat toh. Mulane doana wis sunat terus isi kecingan ya berarti dudu lanang. Aslinya hadirin, orang yang sudah khitan itu harusnya bisa menahan kesabaran. Bisa menahan kesabaran. Bayangkan hadirin, ini apa proses kehidupan kita yang paling menyakitkan bagi laki-laki itu ketika sunat. Yo ya, lakamane ya. Sunat paling sumbek sunat, paling sakit sudah sunat. Ulang tahun kepenak, lahiran juga kepenak. Ulang tahun, kawinan lu enak maning. Yo ya. Yang paling menyakitkan adalah apa? Sunat. Kita berani, berarti kita sudah bersabar, dilatih bersabar sejak kecil. Dan sunat ini hadirin, khitan ini kalau bisa sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun. Kalau sudah baligh wajib disunat. Ya. Makanya alamatul bulugh ya, ini dimulai dari umur 9 tahun. Alamat baligh itu dimulai dari umur 9. Kalau 9 tahun kemudian anak laki-laki kita sudah ngimpi, berarti sudah dewasa dia. Kalau sudah dewasa sudah baligh wajib sunat. Makanya sebelum itu seharusnya makanya afdolnya kata ulama itu sebelum umur 7. Kalau bisa bayi itu umur 7 hari sunat. Umur 7 panjenengan orang mumet ndang bocah kelaranan. Iya, pitung dina ora sanggo bius langsung disunat selesai sudah urusan. Tapi afdolnya umur 7 sebelum 7 tahun. Kenapa? Sebab umur 7 tahun kita mulai memerintahkan anak kita sholat. Mulai memerintahkan anak kita sholat. Dan orang yang sholat sekalipun anak kecil harus punya wudhu terlebih dahulu. Dan wudhu gak akan sempurna kalau belum sunat. Makanya sunat terlebih dahulu sebelum umur 7 tahun. Anak umur 17 tahun durung sunat. Anak boleh? 16 tahun 17 tahun lebih sunat. Dokternya wedi yo. Ya, dokternya wedi. Jangan terlalu besar hadirin, walaupun wajibnya ketika mereka baligh. Cuman baligh pun baligh nggak mesti harus 15 tahun. Kadang 9 tahun sudah baligh. Paham ya? Ini masalah apa tadi? Masalah sunnah fitrah. Ya, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga fitrah yang diajarkan oleh syariat kita bisa kita kerjakan secara istiqamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pelajaran fikih kita. Kemarin sampai pada salat apa? Istisqa ya. Salat istisqa. Kita sampai pada sekarang salat khauf. Faslun wa salatul khaufi ala thalathati adrubin. Salat khauf, salat dalam keadaan takut. Salat dalam keadaan takut. Ini ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3 macam. Sebenarnya hadirin bukan 3 macam. Sebenarnya ada 16 cara ya, untuk melakukan salat khauf, salat dalam keadaan baik peperangan ataupun yang lain. Cuman biasanya dalam peperangan. Imam Syafi'i hanya memilih 4 cara. Ya, hanya memilih 4 cara. Kalau di kitab ini ada 3 cara. Kita bahas dulu yang ada di kitab ini. Cara salat khauf. Ya. Ahaduha ayyakunal aduwwu fi ghairi jihadil qiblah. Ini ketika musuh bukan berada di arah kiblat. Musuhnya mungkin di madhep ke utara, selatan atau ke timur, ya, enggak menghadap ke kiblat. Fayufarriquhum al-imamu firqatain, maka imam membagi
pasukan menjadi dua. Ya. Firqatan taqifu fi wajhil aduwi, satu kelompok berdiri untuk menghadap musuh. Berarti musuhnya nggak di kiblat nih, mungkin madhep ngetan, mungkin madhep ngulo, mungkin madhep selatan ataupun utara. Wa firqatan khalfahu, dan separohnya ini ada di belakangnya, di belakang imam, maksudnya ikut sholat. Fa yusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Kemudian misalkan sholatnya 2 rakaat karena dikosor, sholat asarnya dikosor misalkan 2 rakaat saja. Maka rakaat pertama hadirin, rakaat pertama ini kelompok yang ikut sholat bersama dengan imam. Ya, ikut sholat di rakaat pertama. Tsumma tutimmu li nafsiha. Kemudian setelah rakaat kedua, rakaat pertama selesai, maka makmum niat mufaraqah. Niat putus sholat dari imam. Ya, niat putus sholat dari ini. Rasulullah melakukan sholat ini, sholat dalam keadaan takut seperti ini ketika perang Dzatur Riqa, dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini sholat yang paling afdol hadirin. Sholat sunnah, sholat khauf yang paling afdol, cara yang paling afdol. Kemudian caranya, ini golongan pertama sudah selesai, kelompok pertama sudah selesai, 1 rakaat saja, nggak usah dua-duanya, 1 rakaat saja, 1 rakaat selesai, ya. Kemudian langsung mufaraqah, dia lanjutkan sholat yang berikutnya, rakaat berikutnya sendirian. Sedangkan imam naik untuk rakaat kedua, berdiri, lamakan berdirinya. Sedangkan makmumnya dia selesaikan sampai selesai rakaat yang kedua, mereka itu salam langsung menghadap musuh, yang tadinya menghadap musuh ikut ke imamnya di rakaat yang kedua. Berarti makmumnya rakaat pertama. Makmumnya rakaat pertama. Imam melanjutkan sholatnya, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud sampai tahiyat akhir. Ya, imam tahiyat akhir, si makmum ikut-ikutan, tapi belum sholat yang terakhir untuk makmumnya. Maka ketika selesai duduknya hadirin, ya, sebelum salam, ini makmum yang berikutnya yang kedua ini langsung melanjutkan yang kedua. Imamnya nunggu duduk. Sebelum salam ini imamnya nunggu duduk sampai si makmum menyelesaikan rakaat yang kedua, kemudian setelah itu duduk bareng, salamnya bersama dengan imam. Ini cara yang pertama. Sebenarnya Bib kayak ngeruwet, bukan masalah ruwetnya hadirin. Saya mikir, kok sampai ada syariat sholat dalam perang hadirin. Berarti kan sholat ini penting sekali. Yo ya, kok sampai dibikin seperti itu Nabi Muhammad. Padahal mikiri perang saja sudah setengah mati. Yo ya, mikiri musuh, mikiri lapar, mikiri ngantuk, mikiri capek, mikiri luka, sudah setengah mati hadirin. Tapi tetap syariat memerintahkan untuk sholat. Ini cara yang pertama. Wa tamdi ila wajhil aduwi wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Wa tsani, yang kedua, ayyakuna fi jihadil qiblah. Musuhnya ada di kiblat. Musuhnya di kiblat. Ya. Fayusuffuhumul imamu saffain wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'ahu ahadu saffain wa waqafa safful akhar yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu. Yang kedua hadirin, musuhnya di hadapan di kiblat sana. Maka imam membagi menjadi 2 shaf. Menjadi 2, ikut bersama dengan imam sholatnya. Takbiratul ihramnya ikut dengan imam, berdirinya ikut dengan imam, rukuknya ikut dengan imam, i'tidalnya ikut dengan imam. Nah, ketika sujud, ketika apa? Sujud, maka 2 baris ini, 2 shaf ini, salah satu saja yang sujud, yang ikut sujud. Jadi janjian, kayak sing sujud pertama, barisan pertama ya. Maka setelah itu si shaf pertama ini atau yang kedua, pokoknya salah satunya ini ikut sujud bersama dengan imam. Ya. Setelah itu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian disusul baru dengan barisan yang
dua. Barisan yang pertama ini berdiri barisan pertama itu duduk, maka barisan yang kedua yang belum sujud, maka ikut sujud bersama dengan imam. Paham ya? Ini cara yang kedua. Jadi ketika musuh berada di kiblat. Adapun cara yang ketiga hadirin, satu kelompok dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok sholat bersama dengan imam sampai sempurna, sholat biasa. Yang kelompok yang lain jaga-jaga. Ya. Ini selesai sholat sampai assalamualaikum, imamnya pun assalamualaikum selesai. Kemudian gantian kelompok yang kedua. Cuman imamnya masih tetap imam yang itu. Nanti imamnya mengulang sholat i'adah namanya. Sholat i'adah. Nanti kalau kelompok yang kedua berimam lagi dengan makmum lagi dengan imam yang tadi, dan imamnya berarti sholatnya dua kali. Yang kedua sholat i'adah. Cuman afdol mana antara yang terakhir ini sama yang pertama? Maka afdol yang pertama. Kalau yang pertama semuanya itu fardu, maka pahalanya lebih afdol. Sedangkan yang terakhir ini hadirin, yang saya sebutkan terakhir, ini imamnya untuk sholat i'adah, berarti dia sedang mengerjakan sunnah. Ya, imamnya ini walaupun makmum yang mengikuti ini wajib, cuman imamnya sunnah karena dia mengulang sholat. Paham ya? Ya, makanya afdol yang pertama atau dilakukan nggak ada masalah. Dan cara yang keempat hadirin, di sini cara yang ketiga, ayyakuna fi syiddatil khauf wal tihamil harb fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblah ghairu mustaqbilaha. Cara yang keempat hadirin, maka sholatlah dengan cara apapun. Pokoknya sebisa mungkin sesuai dengan gerakannya. Cuman kalau nggak bisa, ya sudah pokoknya sebisanya. Pokoknya antara ruku dan sujudnya harus lebih Nah, misalkan lagi perang gini, nggak apa-apa banyak gerakan, dimaafkan karena dalam keadaan darurat. Jadi lagi perang, tang ting, Allahu Akbar, tang ting, oh, tang ting, nggak apa-apa. Boleh, banyak gerakan, nggak apa-apa karena darurat seperti itu boleh hadirin. Dan ini enggak khusus untuk perang saja hadirin. Dalam keadaan bencana, banjiran, gempa bumi, kebakaran pun boleh seperti ini. Cuman yang bayang lagi, kira-kira wong Tegelan sing model iki lagi kebanjiran salat Allahu Akbar. Anak kemutan salat enggak kira-kira? Kita lagi gempa bumi, kemutan salat enggak kira-kira? Adzan bi Allahu Akbar zuhur gempa bumi. Aduh, kita belum sholat terus koro melaku sholat. Ada enggak kira-kira? Kira-kira mikiri gempa bumi apa mikiri sholat? Apa dua-duanya dipikiri? Ayo nang pikirannya kayak orang mungkin mikiri sholat, kayak orang mungkin kayonge. Mikiri kayak gue kangelan pegel ya. Cuman ini nggak berlaku untuk perang saja hadirin, sekalipun dalam keadaan gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan ente lagi sholat, handphone apa duit dompetnya dicolong orang maling. Lagi sholat diteruskan sambil ngejar-ngejar maling boleh. Cuman pendapat ini bukan pendapat yang muktamad. Kalau pendapat yang muktamad yang dijadikan sandaran ini nggak boleh. Tapi ada yang berpendapat boleh hadirin. Lagi sholat ngejar maling. Nah syaratnya ketika perang, ketika sholat dalam keadaan takut kita bebas melakukan ini nggak boleh teriak. Nggak boleh apa? Besok lagi sholat perang, nggak boleh. Menang. Bolehnya diam. Ya, dan diam ini lebih menakutkan musuh daripada banyak bicara. Lebih menakutkanmu. Begitu pula kalau mengikuti pendapat yang memperbolehkan ngudak maling lagi sholat, ya berarti orang yang ngomong orang gubur maling nggak boleh. Diam saja sudah. Ngudak lagi apa wes menang. Ini luar biasanya syariat sholat hadirin. Artinya apa? Dalam keadaan seperti itu pun masih tetap diperintah untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat-sangat penting. Sampai-sampai Imamul Haddad, orang yang gampangkan urusan sholat hadirin, orang yang gampangkan urusan sholat, ini kebanyakan mereka matinya su'ul khotimah. Yang menggampangkan urusan sholat matinya tahu su'ul khotimah, akhir yang buruk. Sebenarnya kita semuanya berharap mudah-mudahan husnul khotimah. Sampai-sampai ulama mengatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Terus doa itu dipanjatkan sama salaf kita.
Makanya mereka itu takut ketika akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang su'ul khatimah ini biasanya orang yang menggampangkan sholat. Al-mutahawinu bis sholat. Yang kedua, wal mudminu li syurbil khamr. Orang yang kecanduan khamr, pemabuk. Ini pun su'ul khatimah. Wal aquli walidayh. Yang ketiga, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang keempat, walladzi yu'dzil muslimin. Yang keempat, orang yang menyakiti orang Islam. Menyakiti orang Islam. Yang kelima, wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal maubiqat. Yang kelima, orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Alladzina lam yatubu ilallahi minha. Ya, ini 5 ini kalau sampai enggak tobat, maka dia akan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Padahal dalam agama kita hadirin, akhir dari sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari masa akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik. Kalau akhirnya buruk, na'udzubillahi min dzalik. Seperti sekolah SD, SMP, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ujiannya lulus ya lulus. Man saiki jarene lah ujian ya. Kelas SMP 1, 2, 3. Kalau ujiannya pas kelas 3 lulus ya lulus. Ya, SMA pun demikian. Jadi dilihat dari masa kehidupan kita pun demikian hadirin. Dilihat dari masa akhirnya. Kalau masa akhirnya baik, insya Allah baik. Makanya ini kabar gembira bagi mereka pendosa dan ahli maksiat seperti kita. Ya, ada kabar gembira. Kita dilihat masa akhirnya. Ya, makanya kita berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan bisa bertobat sebelum ajal kita datang. Tapi jangan terus digampangkan hadirin, sebab ajal kita nggak tahu sampai kapan. Ya. Kalau kita mengatakan nanti saya tobatnya, saya ibadahnya kalau mau mati saja, terus kita kapan tahunya kita mati? Kan nggak ada yang tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat semua banyak sekarang orang yang meninggal mendadak, bahkan ulama-ulama kita sudah mulai dicabut satu persatu. Mungkin umurnya nggak sepuh banget, tapi sudah dicabut satu persatu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah gantikan mereka, ulama-ulama kita, dengan ganti yang lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin baru dengar 15 orang. Sekarang mungkin sudah 20 orang lebih yang meninggal di tahun 2021. Tahun 2020 hampir 300 ulama kita yang meninggal dunia. Sekarang sudah tahun 2021, sudah masih Januari nih. Januari tanggal 20 sudah hampir 20 orang atau mungkin 20 orang lebih. Nah, ini perhatian buat kita semuanya, hati-hati. Berarti dengan wafatnya ulama, ilmu semakin berkurang. Ilmu semakin sempit, ilmu semakin susah didapat. Ilmu merupakan barang yang sangat berharga. Memang betul ilmu dari dulu barang yang berharga hadirin. Cuman di akhir zaman ini lebih berharga lagi. Karena untuk mendapatkannya ya harus melalui halangan ataupun rintangan yang tidak sedikit. Mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah. Amin. Ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, hadirin, ada beberapa pengumuman, diantaranya permohonan hadiah Fatihah untuk yang sedang sakit, untuk semua keluarga kita, kerabat kita, anak istri kita, kemudian seluruhnya saja kaum muslimin muslimat yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Fatihah untuk kesembuhan Bapak Mas Agus Puji Purwanto bin Bapak Kadiman. Kemudian ada Bapak Safrudin bin Hawa. Kemudian ini sakit. Untuk Ibu Adriana binti Subardi, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Ibu Mustari binti Subani, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyati syifa. Syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wa la ilala bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, rutinan malam Sabtu dimulai ba'da salat Isya sampai selesai. Mohon hadir awal waktu supaya bisa bersama-sama membaca Ratibul Athos dan azkar yang lain. Yang terakhir, sedekah dan infak setiap selesai sholat, mudah-mudahan sebagai lahan kita untuk menambah amal kita, menambah pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.